sedang jima atau bersetubuh atau bersenggama di antara suami istri, salah satunya baik suami maupun istri membayangkan orang lain atau kedua-duanya membayangkan orang lain, bagaimana hukumnya? Baik, di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama'u fi hadhil mas'alati. Ikhtalafa telah berbeda pendapat al ulama'u oleh para ulama fi hadhihi di dalam ini al mas'alati wujudnya masalah. Faqala ba'du syafi'iyati. Lalu telah berkata oleh sebagian ulama madhab Syafi'i, yahillu dzalika. Yahillu halal dzalika, oleh hal itu boleh-boleh saja. Kemudian waqala ba'dul malikiyati, dan telah berkata oleh sebagian ulama madhab Maliki, haramun, haram, itu haram kalau menurut sebagian ulama madhab Maliki. Wa nau'un minaz zina, dan satu macam daripada perbuatan zina. Wa qala al-akharuna, dan telah berkata oleh ulama yang lain, itu dzalika, hal itu zinal qalbi, yaitu zina hati faqat saja. Jadi yang terakhir inilah yang kita pilih, yaitu termasuk zina hati, zina fikiran, tetapi bukan zina yang sebenarnya. Ibarat kita ambil dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu taala fi Tuhfatil Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Telah berkata oleh Imam wujudnya Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu taala di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Wati'a telah mewati atau menjima oleh seorang suami halilatahu pada istrinya. Mutafakkiran dalam keadaan memikirkan oleh dia suami, fi mahasini ajnabiyatin, di dalam kecantikannya wanita lain, hatta khuyila, sehingga dihayalkan, difantasikan, ilaihi kepadanya, terhadap kepadanya dia suami, annahu, bahwa sesungguhnya dia suami, yata'u, yaitu menjima oleh dia suami pada dia wanita ajnabiyah yang bukan istrinya, padahal yang dijima istrinya, tetapi karena dia membayangkan, menghayalkan, mentafantasikan wanita lain, kecantikan wanita lain, seolah-olah dia menikmati dia. Kemudian fahal yahrumu dzalika, fahal maka apakah yahrumu, yaitu haram, dzalika oleh itu, atafakkuru, wujudnya berfikir, wa takhayyulu, dan wujudnya menghayalkan atau memfantasikan. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan ikhtalafa fi dzalika. Ikhtalafa telah berbeda pendapat fi dzalika, di dalam hal itu, jam'un, oleh sekumpulan ulama mutaakhiruna, ulama-ulama mutaakhir yang datang belakangan, ba'da an qalu, di dalam setelah sekiranya berkata oleh mereka, innal mas'alata, sesungguhnya masalah ini, laisat, yaitu tidaklah oleh dia masalah, mangqulatan, yaitu dinukil. Faqala, lalu berkata jam'un, oleh sekumpulan ulama muhaqqiquna yang ahli tahqiq, kabnil firqahi, seperti Ibnul Firqah, wa Jamalil Islami Ibni Bizri, dan Jamalil Islam Ibnu al-Bizri, wal Kamali ar-Raddadi syarih al-Irsyadi, dan Imam al-Kamal ar-Raddad pensarah kitab al-Irsyad, wal Jalali as-Suyuti, dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, wa ghairihim, dan yang selainnya mereka. Apa kata mereka? Yahillu dzalika, yahillu halal dzalika, oleh itu ya halal-halal saja, kan itu kan cuma fantasi fikiran saja, tidak jima, ya, untuk memfantasikan saja, toh yang sebenarnya dijima adalah istrinya. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Haytami melanjutkan waqtadahu, dan menuntuthu kepada perkataan yahillu dzalika, kalamu Taqi as-Subki, oleh ucapannya Imam Taqiyuddin as-Subki, fi kalamihi, di dalam perkataan beliau, ala qaidati saddid dzara'i, atas kaidah saddud dzari'ah, itu saddud dzara'i. Saddud dzari'ah itu adalah menutup lubang adanya suatu kemaksiatan. Wastadalla, dan mengambil dalil al-awwalu oleh para ulama jam'un yang pertama, yaitu yang seperti ada Imam Jalaluddin as-Suyuti itu juga, lidzalika, untuk hal itu, bihadithi, dengan hadis, innallaha ta'ala tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Allah, tajawaza, yaitu membolehkan atau mengampuni oleh Allah, li ummati, untuk umatku, ma, pada suatu haddatsat yang muncul atau berdetak, berangan-angan, bihi, dengannya dia, ma, anfusaha, pada dirinya dia, umatku,
ma lam yatakallamu, selama tidak mengucapkan oleh mereka, au ya'malu bihi, atau selama tidak mengerjakan oleh mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu disepakati atas hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami melanjutkan ila angqal, sampai kepada sekiranya berkata oleh beliau, wa qala Ibnu Al-Hajjaji Al-Maliki, dan telah berkata oleh Ibnu Al-Hajjaj Al-Maliki, yang dimaksud adalah dalam kitab Al-Madkhal, yahrumu, haram, kata Ibnu Hajjaj Al-Maliki, haram alaman, atas orang, ro'a, yang melihat oleh dia man, imra'atan, pada seorang wanita, a'jabat, yang mengherankan oleh dia wanita, hu, kepada dia man, wa'ata, dan mendatangi oleh dia man, imra'atahu, pada istrinya, ja'lu tilka surati, yaitu menjadikan oleh dia man pada gambar itu, pada itu gambar, maksudnya bentuk wanita, ya wanita yang lain tadi, baina ainaihi, di antara kedua matanya, di antara kedua pelupuk matanya. Wa hadza, bermula ini, naun, yaitu satu macam, minaz zina, daripada zina. Ini kata Ibnu Al-Hajjaj yang dari mazhab Al-Maliki. Kama qala ulama'una, sebagaimana telah mengatakan ulama'una oleh ulama-ulama kami, yaitu yang dimaksudkan adalah ulama mazhab Maliki. Fiman akhoda, di dalam orang akhoda yang mengambil oleh dia man, kuzan, pada gelas, yashrabu, yang minum oleh dia man, minhu, daripada kus, gelasnya, fatasawwara, lalu menggambarkan, membayangkan oleh dia man, baina ainihi, di antara kedua matanya, annahu, pada sesungguhnya dia, gelasnya yang berisi air, khamrun, yaitu arak atau khamr. Fasyariba, lalu minum oleh dia manhu, kepada dia air, anna dzalika, pada sesungguhnya itu, alma'a, wujudnya air, yasiru, yaitu menjadi oleh dia air, haraman, yaitu haram, alaihi, atas dia man. Ini kalau menurut analogi dalam mazhab Maliki. Kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, perkataannya Ibnu Hajj Al-Maliki ini dinukil juga oleh pensarah kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain yang dimaksud adalah tentang adabul jima' oleh Ibnu Yamun, ya, yang diajarkan di pesantren-pesantren itu adalah mazhab Maliki, ya, yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu mendatangi istrinya kemudian membayangkan orang lain, wa ja'ala baina ainihi, itu wanita yang lain, umratan ajnabiyatan, itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i adalah menghalalkan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan begini, waradda, dan telah menolak hu, kepada perkataannya Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, ba'dul mutaakhirina, oleh sebagian ulama mutaakhirin, bi annahu, pada sesungguhnya perkataannya Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, fi ghayatil bu'di, yaitu di dalam ujungnya yang sangat jauh dari kebenaran. Wala dalila, dan tidak ada dalil, yaitu wujud, alaihi, atasnya dia Ibnu Al-Hajj Al-Maliki. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, bana, telah membangun oleh Ibnu Hajj Al-Maliki hu, kepada perkataannya, ala qaidati madhabihi, dibangun atas kaidah madhabnya beliau, fi sadid dara'i, di dalam kaidah satu dari'ah. Satu dari'ah itu adalah menutup lubang atau menutup celah dari perbuatan maksiat atau dosa. Wa ashabuna, bermula sahabat-sahabat kami, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu yang dimaksud adalah ashabus Syafi'i, la yaquluna, yaitu tidak berkata oleh mereka, biha, dengannya dia satu dari'ah, wa wafaqa, dan telah mencocoki atau sesuai hu, kepada dia qaul al-imamu, oleh Imam Ahmadu, ialah Imam Ahmad Az-Zahid. Sehingga bisa dipahami bahwa mazhab kita inilah yang mendekati kebenaran. Karena apa? Karena kalau analoginya seorang itu misalnya minum air putih tetapi dihayalkan, dibayangkan bahwa itu khamr atau arak, maka menurut mazhab Maliki ya jadi khamr, arak, haram. Sedangkan menurut mazhab kita ya enggak, wong memang hakikat jahuriyah esensinya yang diminum air ya air. Walaupun bayangannya itu arak, ya tetap air. Sama saja dengan istri yang halal, suami yang halal, kemudian suami istri tadi membayangkan orang lain, kan hakikatnya tetap halal, ya halal. Hanya saja di dalam ulama mazhab yang lain, kalau bisa adab jima itu ya menikmati apa adanya, yang dibayangkan pun juga harus sama. Makanya kalau yang dibayangkan yang lain berarti itu termasuk zinal qalbi, ya, zina hati. Kemudian mengapa sih sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'iyah masih bersikukuh
bahwa itu tetap halal-halal saja. Begini kaidahnya. Kalau dalam mazhab Maliki seseorang yang minum air putih dibayangkan khamr, maka dia menjadi haram karena itu khamr. Dalam mazhab kita tidak. Mazhab kita ada kefahaman yang dibalik namanya mafhum mukhalafah. Kepahaman yang dibalik, seandainya misalnya ada orang yang minum khamr, minum arak, tetapi dibayangkan air, apakah menjadi air? Enggak kan? Tetap khamr, tetap haram. Sama saja dengan orang yang zina, antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berzina, kemudian mereka berdua membayangkan itu suami istri, ya tetap zina, ya tidak langsung menjadi suami istri hanya gara-gara bayangan. Itulah kecerdasan ulama madhab Syafi'iyah. Oleh sebab itu suami istri yang membayangkan orang lain ya tidak zina secara hakikiah, tetapi untuk adab-adab jima hendaklah dinikmati apa adanya. Jangan sampai melakukan zina hati. Karena apa? Hati punya zina, mata punya zina, tangan punya zina, pikiran punya zina, kaki punya zina. Oleh sebab itu dalam jima suami istri hendaklah melakukan hubungan sepenuh hati, gitu ya, sepenuh hati. Tetapi sekali lagi tidak sampai haram seperti apa yang dikatakan oleh mazhab Maliki. Wallahu taala a'lamu bishawab.